Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Sehat. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Mas Sifa sehat? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ada yang tahu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Halo. Saya Pak, Ya, membahas Mbak Nadia iman Fafira. kepada malaikat Allah. Ya, benar sekali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah sesuai RPP yang telah Bapak kirim ke WA Group kemarin. Ya, sebelum mengawali kegiatan pada kali ini, lebih baiknya kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah supaya pertemuan pada kali ini berjalan dengan lancar tanpa halangan apapun. Suratul Fatihah, Al-Fatihah. Amin. Ya. Kali ini kita akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, Bapak ingin bertanya. Ada yang tahu apa pengertian dari iman kepada malaikat-malaikat Allah? Ayo yang bisa menjawab. Mungkin Mas Sifa atau Mas Wahi atau Mas Teguh. Saya Ya, Mas iman Sifa. kepada malaikat. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam semesta dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Gitu, Bapak. Oke, benar sekali. Iman kepada malaikat ya adalah mempercayai. Dari kata iman itu sendiri. Percaya kepada malaikat-malaikat Allah yang telah ditugaskan. Ya, selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Bapak, yaitu ada berapa malaikat Allah yang wajib diketahui? Ayo. Saya Pak, ada 10. Ya, ada 10. Siapa yang bisa menyebutkan? Menyebutkan siapa saja malaikat Allah yang wajib diketahui? Tadi yang sudah disebutkan Mas Teguh, ada 10 malaikat. Yang bisa menyebutkan siapa saja malaikat tersebut? Saya Bapak. Oke, Mas Wahi. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Israel, yang kelima malaikat Mungkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Rokib, yang ke-8 malaikat Atid, yang ke-9 malaikat Malik, dan yang terakhir malaikat Ridwan. Ya, benar sekali yang disebutkan Mas Wahi dan juga Mas Teguh tadi. Mas Teguh sudah menyebutkan ada 10 malaikat. Dan Mas Wahi menyebutkannya. Yang pertama, malaikat Jibril, terus dilanjutkan Mikail, sampai yang terakhir Malik dan Ridwan. Ya, dari 10 malaikat tersebut yang sudah disebutkan oleh Mas Wahi, apakah ada yang tahu dari tugas masing-masing malaikat-malaikat tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? Oh ya, Mbak Nadia Fafira. Tugasnya malaikat Jibril membawa wahyu, Pak. Kemudian yang pertama tadi sudah disebutkan Mbak Nadia.
ada malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kemudian ada yang tahu tugas dari malaikat Israel. Ayo, siapa yang berani menjawab? Silahkan berpendapat. Saya Bapak. Ya, ada yang angkat tangan. Mbak Uyun, Quratul Uyun. Israel mencabut nyawa, Pak. Ye. Benar yang disampaikan Mbak Uyun tadi, malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa. Kemudian ada satu pertanyaan terakhir, yaitu tugas dari malaikat mungkar dan nangkir. Ayo, siapa yang berani menjawab? Saya, Bapak. Ye, Mbak Nur tugas- Rahmadiani. Ya, tugas dari malaikat mungkar dan nakir adalah menanyakan manusia di alam kubur. Ye. Bisa dijelaskan lebih spesifiknya, Mbak? Malaikat mungkar menanyai apa dan malaikat nangkir menanyai apa? Apakah Mbak Nur Rahma tahu? Kalau itu malaikat mungkar dan nakir itu sama, yaitu menanyai perihal mengenai Tuhan, agama, nabi, kitab suci, dan juga kiblat dalam beribadah. Seperti itu, Bapak. Ye, benar sekali yang sudah disampaikan Mbak Nur Rahmadiani. Terima kasih. Ya, dari beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak ajukan, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari iman tadi sudah dijawab oleh Mas Siva, yaitu mempercayai sepenuh hati bahwa malaikat-malaikat Allah ada dan ditugaskan oleh Allah. Kemudian, tadi juga Mas Teguh sudah menyebutkan, ada 10 malaikat yang wajib diketahui dan diimani oleh manusia. Dan sudah dijelaskan dan disebutkan oleh Mas Fahi tadi, ada 10. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Munkar, Nankir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Kemudian, tadi saya bertanya, apakah tugas dari malaikat Jibril? Dan dijawab oleh Mbak Nadia, yaitu menyampaikan wahyu. Dan dilanjutkan pertanyaan yang kedua tadi, tugas dari malaikat Israel. Dan dijawab Mbak Uyun, yaitu mencabut nyawa setiap manusia. Kemudian pertanyaan dan tugas-tugas dari tugas-tugas malaikat yang terakhir tadi, tugas dari malaikat mungkar dan nangkir, yaitu menanyai di alam kubur, yang sudah dijawab oleh Mbak Nur Rahma tadi. Ya, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan Bapak untuk seputar mengimani dan mempercayai malaikat-malaikat Allah. Ya, silahkan dibuka buku dan RPP yang sudah Bapak bagi kemarin. Silahkan dipelajari dan Bapak beri waktu 15 menit cukup ya untuk mempelajari. Silahkan dibaca. Nanti Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Kita lanjutkan. Sudah dibaca ya bukunya ya? Buku dan RPP-nya. Oke. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan lagi. Yang bisa menjawab dapat poin. Nanti saya catat namanya. Yang pertama, bagaimana malaikat mengetahui bahwa manusia akan berbuat kerusakan di bumi? Ayo. Yang berani menjawab? Saya Pak. Ya, Mbak Nadia Fakhira. Bagaimana pendapatnya? Karena Allah SWT sudah mengabarkan dalam surat Al-Baqarah tentang percakapannya dengan para malaikat sebelum penciptaan Adam. Di surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu?
orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau, dan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Itu Pak, jadi Allah sudah mengatakan lebih dulu Pak. Iya Pak. Jadi sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Pak. Kalau manusia kan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya, benar sekali yang sudah dijelaskan Mbak Fahira, Mbak Nadia Fahira. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah tertulis dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30, bahwa di dalamnya manusia akan berbuat kerusakan. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab, apa yang patut kita teladani dari malaikat-malaikat Allah? Ayo, yang bisa menjawabkan. Jawabnya satu-satu ya, biar kebagian semuanya. Ya, Mas Wahid. Tidak menyombongkan diri, berbeda dengan manusia. Walaupun malaikat sangat banyak diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat tidak memiliki sifat sombong pada dirinya. Ya, benar sekali Mas Wahid. Malaikat tidak pernah menyombongkan diri, tidak seperti manusia pada umumnya. Malaikat itu sempurna. Dia tidak akan menyombongkan dirinya, meskipun ia di atas lebih dari manusia. Ya. Selanjutnya, ada yang bisa menjawab lagi? Yang patut diteladani dari malaikat Allah. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan lagi? Ya, Mas Syifa. Saya Bapak. Ya, monggo silahkan Mas. Yang patut kita teladani dari para malaikat Allah adalah takut dan selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu menjalankan apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Benar juga jawaban dari Mas Syifa, yaitu malaikat patuh dan taat sekali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya yang bisa memberikan jawabannya lagi, satu orang lagi, monggo. Saya Bapak. Ya, Mbak Nur Rahmaryani. Ya, jadi yang patut kita teladani dari malaikat Allah yaitu tidak pernah membantah, di mana malaikat itu tidak akan pernah menentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya dan selalu melaksanakan seluruh perintahnya. Oke, benar sekali jawaban dari Mbak Nur Rahma. Malaikat tidak pernah membantah atau membengkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijawab oleh Mas Syifa tadi, selalu taat pada Allah, dan juga Mbak Nur Rahma tadi tidak pernah membantah perintah dari Allah. Ya, jadi sudah ada 3 tadi yang disebutkan oleh Mas Fahi, Mas Syifa, dan Mbak Nur Rahmaryani. Sekarang ada satu pertanyaan lagi. Apa hikmah beriman kepada malaikat Allah? Ayo, satu-satu yang berani menjawab. Ya, Bapak. Oh ya, Mbak Uyun, monggo. Meningkatkan iman kita kepada Allah dengan beriman kepada malaikat yang termasuk makhluk gaib, dengan mengetahui sifat malaikat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali Mbak Uyun. Mengimani adanya malaikat Allah. Itu. Ya, yang bisa menjawab lagi, menyampaikan pendapatnya, ya. Mbak Vina tadi mau mengungkapkan pendapatnya. Dengan beriman kepada malaikat Allah SWT dan mengetahui tugas malaikat, diantaranya mencatat amal perbuatan kita, sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena yakin apa yang kita tindakan akan dicatat oleh malaikat. Ya,
Hikmah beriman kepada malaikat yang disebutkan oleh Mbak Vina yaitu berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Yaitu karena malaikat itu mencatat setiap perbuatan yang kita lakukan. Ya. Satu lagi, monggo yang mau berpendapat. Saya lagi, Bapak. Oh, nggih. Monggo, Mas Fahi. Yakin akan pertolongan Allah, karena malaikat senantiasa mendoakan orang beriman, maka ia tidak perlu takut jika ia memerlukan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa malaikat selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Mas Fahi. Yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena malaikat itu selalu berzikir kepada Allah dan selalu dikabulkan permintaannya. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi. Semoga dapat dipelajari dan sudah dicatat ya tadi ya. Pertanyaan pertama tadi yang sudah dijawab Nadia Fahira, bagaimana malaikat mengetahui bahwa manusia akan berbuat kerusakan di bumi? Yaitu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nadia Fahira. Kemudian dari pertanyaan kedua tadi sudah banyak yang menjawab. Apa yang patut kita teladani dari malaikat Allah? Dan yang pertanyaan yang terakhir, apa hikmah beriman kepada malaikat Allah? Ya, sudah dicatat ya soal sama jawabannya, nanti bisa dipelajari. Kali ini Bapak membuka sesi pertanyaan. Yang mau bertanya, silahkan. Enggak apa-apa. Saya Pak. Oh, oke. Mas Teguh. Monggo Mas Teguh. Bagaimana nasib para malaikat di hari kiamat setelah ketetapan dijatuhkan kepada hamba? Pertanyaan yang bagus ini. Ya. Mas Teguh menanyakan nasib malaikatnya. Ya. Nasib malaikat di hari kiamat setelah ketetapan dijatuhkan kepada hamba sudah dijelaskan bahwa Allah Ta'ala mengabarkan kepada malaikatnya bahwa mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkannya. Allah telah memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai hamba yang mendapatkan karomah dan rahmat-Nya, karena mereka telah dikhususkan dengan berbagai keutamaan dan disucikan dari berbagai celah, dan mereka memiliki ada yang utama kepada Allah, yang selalu serta tunduk terhadap segala perintahnya. Kondisi mereka tidak berbeda baik sebelum diciptakan Adam atau setelah musnahnya dunia ini, serta berakhir hari-harinya, atau pada hari kebangkitan, hari dikumpulkan padang mahsyar, perhitungan dan balas, atau setelah manusia di hari kiamat nanti, telah dibagi dua kelompok, yaitu kelompok yang masuk surga dan kelompok yang masuk neraka. Dalam semua kondisi tersebut, para malaikat tetaplah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan. Mereka bukan makhluk yang terkena beban atau mereka tidak dihisab. Akan tetapi tugas mereka beragam di akhirat berdasarkan dasar bahwa mereka adalah makhluk yang sempurna, ketaatannya dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, malaikat setelah di hari kiamat nanti kan sudah dibagi itu. Nanti ada dua golongan, yaitu kelompok yang masuk surga dan kelompok yang masuk neraka. Kan sudah dijelaskan bahwa malaikat makhluk yang tidak bermaksiat. Jadi malaikat nantinya akan masuk surga dan tetap ditugaskan beragam di akhirat nanti. Mungkin seperti itu. Sudah paham Mas Teguh? Sudah Pak, makasih. Oke, sama-sama.
Ya, mungkin sudah cukup pembelajaran kita pada kali ini. Kita sudah membahas dari awal tadi pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian tadi pertanyaan dari Mas Teguh yang sudah disampaikan dan sudah saya jelaskan tadi. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, saya absen dulu ya. Saya catat. Ya. Muhammad Sifaul Qalbi. Hadir. Oke. Lanjut. Muhammad Faiqo Mazin Kubro. Hadir, Pak. Oke. Teguh Arif. Hadir, Pak. Oke. Mbak Kurotul Uyun. Mbak Kurotul Uyun. Hadir, Pak. Oke. Mbak Hadir, Pak. Ina. Hadir, Pak. Oke. Mbak Nurah Mariani. Hadir, Pak. Oke. Dan yang terakhir Mbak Nadia Fahira. Hadir, Pak. Ya. Ya, sudah lengkap ya. Tidak ada yang absen. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dipelajari lagi tentang iman kepada malaikat dan kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Makasih, Yes, Bapak. sama-sama. Makasih, Pak.